Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam para pendengar audiobook dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Ricky yang akan membacakan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement, di mana video saya adalah video yang ke-11. Kita masih membahas tentang di sini tentang bab 5, yaitu tentang semua orang percaya dapat disembuhkan. Di bagian C, yaitu dasar iman yang salah. C, dasar iman yang salah. Banyak orang telah gagal untuk menerima kesembuhan karena mereka telah mendasarkan iman mereka atas landasan doa, bukannya atas dasar firman Tuhan. Mereka mengharapkan doa itu dapat melakukan sesuatu bagi diri mereka mengenai apa yang dikatakan firman Tuhan yang dapat berlaku bagi diri mereka. Akan tetapi doa dapat mendatangkan hasil yang baik apabila doa itu dilandaskan atas janji Allah yang tercantum dalam firman Allah. Tuhan mau bekerja di atas dasar iman kita. Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita boleh memiliki iman. Lalu Ia mengharapkan Anda datang sesuai dengan firman-Nya itu dan percaya. Tuhan sangat menghargai firman-Nya. Apabila kita tidak menghormatinya, tidak percaya kepadanya, tidak bertindak sesuai dengan firman-Nya, Ia pun tidak mempunyai sesuatu apapun yang patut Ia lakukan dalam hidup kita. D. Ketidaktaatan. Ketidaktaatan juga dapat menghalangi kita menerima kesembuhan. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel memilih membuat ular tembaga, menancapkan di tiang, dan memandanginya daripada taat kepada Allah. Ketidaktaatan kepada instruksi Allah akan menghalangi seseorang untuk menerima kesembuhan. Allah memiliki banyak metode untuk memberkati umatnya dengan kesembuhan, seperti mengurapi dengan minyak, Yakobus 5 ayat 14, kain yang diurapi, Kisah Para Rasul 19 ayat 12, penumpangan tangan, Markus 16 ayat 18, dan lain-lain. Meskipun pikiran alami Anda mungkin tidak mengerti mengapa Allah memakai sarana-sarana ini, ketaatan kepada firman-Nya diperlukan untuk menerima janji-janji Allah. E. Mengatur cara kerja Allah. Beberapa orang gagal menerima kesembuhan karena mereka ingin segala sesuatu terjadi seketika itu juga. Mereka tidak ingin mempelajari firman Allah dan dengan seksama memperhatikan firman Allah itu. Banyak orang memang disembuhkan seketika itu juga. Namun setiap orang dapat menerima kesembuhan bila kita memandang apa yang telah dilakukan Yesus dengan penuh perhatian. Kemanapun fokus perhatian kita tertuju, kesanalah kita terpikat. Kita harus terpikat kepada Yesus. Teruslah memandang kepada apa yang telah Ia capai melalui darah dan bilur-bilurnya sampai Anda terpikat oleh Dia. Mengapa ada padang gurun? Persoalan atau penyakit. 1. Untuk membuang dosa dalam kehidupan kita. Kalau dosa masih bercokol di dalam kita, mana mungkin kita bisa menjadi serupa dengan Yesus. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk dan tidak mau percaya kepada kuasa Allah. Sehingga Tuhan perlu membawanya ke padang gurun untuk mengenyahkan dosa mereka atas ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Selama mereka masih menggerutu dan menghujat Allah, maka bangsa Israel terus dibawa berputar-putar di padang gurun hingga 40 tahun. Begitu juga dengan kita. Apabila kita sedang diproses di padang gurun dan masih menggerutu dan menghujat, kita akan lama berada di sana. Kedua, untuk menambah iman dan kelemah lembutan kita. Contohnya Musa selama 40 tahun menjadi pangeran Mesir. Musa adalah seorang yang beringas. Buktinya ia bisa membunuh orang Mesir yang menganiaya bangsanya. Tetapi kemudian selama 40 tahun ia diproses dan dibentuk Tuhan di padang gurun. Dan hasilnya dalam kitab Bilangan 12 ayat 3 dikatakan bahwa adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Ternyata padang gurun menjadikan kita orang yang lemah lembut. 3. Supaya kita lebih percaya dan bergantung kepada Tuhan. Karena di padang gurun tidak terdapat apa-apa, maka mau tidak mau kita harus percaya dan hanya bergantung kepada Tuhan. 4. Untuk mengajar kita berperang. Selama di Mesir, bangsa Israel tidak pernah berperang. Tetapi begitu mereka berada di padang gurun, orang Amalek dimunculkan Tuhan. Akhirnya mereka harus berperang. Seperti bangsa Israel, Tuhan membawa kita masuk ke padang gurun supaya kita belajar melakukan peperangan secara rohani. Tentang peperangan rohani, kita harus tetap ingat bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi yang kita perangi alam rohnya, sedangkan manusianya kita harus kasihi. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 37-39 berkata, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu,
ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 5. Supaya kita menjadi rendah hati. Tuhan sendiri berfirman bahwa padang gurun akan menjadikan kita rendah hati. Seperti ada tertulis di dalam Ulangan 8 ayat 2-16 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 6. Untuk menjadikan kita lebih taat. Yang Tuhan ingat selama kita berada di padang gurun adalah apakah kita tetap mau taat kepada perintahnya dan tidak mau kompromi dengan cara-cara dunia. Kalau kita taat, kita akan segera keluar dari sana. Tetapi apabila tidak, tentu saja proses kita belum selesai di padang gurun dan kita akan terus berputar-putar di sana. 7. Untuk mengajar agar kita puas dengan hal-hal yang disediakan Tuhan. Ketika berada di padang gurun, bangsa Israel setiap hari diberi makan mana oleh Tuhan. Ternyata lama-kelamaan mereka menjadi bosan dan menggerutu kepada Tuhan. Akhirnya mereka minta makan daging, dan Tuhan mengabulkannya dengan mengirimkan burung puyuh. Tetapi ada di antara mereka yang menjadi sangat rakus, dan Tuhan marah melihat kerakusan itu, sehingga Tuhan menurunkan tulah atas mereka yang rakus. Di padang gurun kita tidak memiliki apa-apa, dan semua yang kita miliki rasanya pas-pasan. Oleh sebab itu kita minta puas dengan apa yang disediakan Tuhan. Dan apakah dalam keadaan seperti itu kita masih bisa mengeluarkan ucapan syukur dari mulut kita? 1 Timotius 6 ayat 6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada satu contoh dalam Alkitab yang perlu kita teladani, yaitu Esther. Esther begitu luar biasa pada waktu ia mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros. Ia tidak meminta apa-apa selain yang dianjurkan Hegai, sida-sida raja. Karena sikapnya seperti itu, Esther menimbulkan kasih sayang dari semua orang yang melihatnya, termasuk Raja Ahasiweros, sehingga Esther akhirnya diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti. 8. Untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang indah pada waktu dalam lembah kekelaman. Ketika berada di padang gurun, kadang kita bisa merasakan keadaan begitu diam dan sunyi. Namun di tengah-tengah keadaan seperti itu justru Tuhan akan banyak berbicara dan memberikan pelajaran yang begitu berharga kepada kita. Padang gurun juga merupakan tempat ujian yang sangat baik, walaupun padang gurun tidak enak. Namun percayalah bahwa di balik semua itu Tuhan sedang memberikan pelajaran yang indah bagi kita. Apabila kita masuk padang gurun, berhati-hatilah, karena sampai kita salah melangkah. Karena di padang gurun ini Tuhan juga sedang menguji kita. Apakah kita lurus atau tidak? Apakah hati kita tetap melekat kepadanya atau tidak? Kalau kita lulus ujian, semuanya akan menjadi baik dan kita akan masuk tanah perjanjian. Namun sebaliknya, apabila kita tidak lulus, semuanya tentu akan menjadi tidak baik dan kita akan terus berputar-putar di dalam padang gurun yang sama. Healing story, kisah kesembuhan dari penyakit multiple sclerosis atau MC. Jane disembuhkan pada healing movement di Berlin. Alec AB, suaminya, berkisah. Tahun 2004 setelah menikah dan memiliki satu putra, kami sekeluarga melayani di Berlin, Jerman. Suatu hari istri saya Jane merasakan tangan kirinya terasa panas. Pada waktu itu sedang musim dingin. Kami merasa ada sesuatu yang aneh. Sedang musim dingin kok tahu-tahu tangan bisa terasa panas. Saya bawa Jane ke dokter. Yang membingungkan kami adalah pada saat pemeriksaan dokter memutuskan bahwa saat itu juga istri saya harus dirawat inap di rumah sakit tersebut. Selama seminggu istri saya dirawat di sana dan setiap hari pula istri saya harus menjalani pemeriksaan rutin seperti diambil darahnya sebanyak 6 ampul. Lalu cairan sumsum tulang belakangnya diambil juga, cairan otaknya. Tetapi dokter tidak dapat mengatakan apa penyakit istri saya. Dokter hanya mengatakan, your wife serius. Tapi sakit apa? Akhirnya saya marah sekali karena sudah seminggu menjalani tes tetapi dokter tidak dapat memberikan jawaban yang pasti tentang sakit yang diderita oleh istri saya. Malahan dokter menyarankan untuk menambah pemeriksaan dengan tes AIDS. Tetapi saya tidak mau. Perlu diketahui selama pemeriksaan itu keadaan istri saya seperti orang yang mengalami gejala stroke. Mulut bengkok, kaki bengkak. Akhirnya, kesimpulan istri saya menderita penyakit multiple sclerosis MC, yaitu kekebalan tubuhnya terlalu over. Istri saya harus diberi obat berbentuk cairan seperti botol infus yang namanya steroid cortison. Langsung dimasukkan sebanyak 5 botol karena dokter mengatakan bahwa inflamasi yang ada di otak istri saya terlalu banyak.
Tetapi itu pun tidak dapat membantu kesembuhan istri saya. Perlu diketahui, harga satu botol infus harganya 750 euro. Puji Tuhan, saat itu asuransi istri masih dapat menjamin semuanya. Sebelum kita kembali, kami sempat check up lagi dan sampel darah istri saya dikirim ke Bern atau Swiss. Dokter di sana masih memperdebatkan kalau itu bukanlah penyakit MC karena dokter mengatakan bahwa hasilnya negatif. Tahun 2005 kami sekeluarga kembali ke Indonesia. Selama setahun berjalan, tiba-tiba istri saya mengeluh gejalanya ada lagi, seperti kesemutan. Lalu saya bawa istri saya ke dokter rumah sakit Pondok Indah. Diperiksa di neurologi, di scan, dan hasilnya dikatakan kurang vitamin B. Juni 2006 kami kembali melayani di Jerman. Tetapi pada bulan September 2006, istri saya mengalami sakit yang sama lagi. Keadaannya tambah parah. Untuk memegang atau membuka gelas aqua saja tidak bisa. Menyendok nasi tidak bisa. Mandi juga sering jatuh. Dan penglihatan istri saya seperti double vision. Juga jika ingin buang air kecil, tahu-tahu sudah keluar begitu saja. Otaknya tidak bisa mengendalikan syarafnya lagi. Saya bawa kembali istri saya untuk dirawat ke rumah sakit. Hanya saja kali ini saya bawa ke rumah sakit militer. Kejadian yang sama terulang lagi dan dokter mengatakan ini penyakit MC. Semua biaya harus kami tanggung sendiri. Dikarenakan asuransi istri, saya sudah ada peraturan baru jadi tidak dapat mengganti biaya pengobatan istri lagi. Menurut pemeriksaan medis, penyakit istri saya sudah naik stadiumnya. Tidak hanya dapat diobati hanya dengan obat infus itu. Dokter memberikan dua pilihan, yaitu yang pertama ia harus disuntik. Satu obat yang harganya 1.700 euro. Bedanya kali ini kami dapat menyuntikannya sendiri, tapi harus masuk ke otot dan efek sampingnya adalah badan istri saya bisa biru. Pilihan kedua adalah obat Tisbri, harganya 2.200 euro sebotol, belum termasuk pajak. Kami memilih pilihan kedua yang diperlukan adalah 38 botol. Sepulang dari rumah sakit, kami kedatangan tamu dari Jakarta yaitu Bapak Benny Prananto. Ia kebetulan datang untuk mencek usaha restorannya yang ada di Jerman. Ia juga teman sepelayanan kami di Jakarta. Kami sempat bertemu dan makan malam bersama. Tetapi sewaktu berjalanan pulang, tiba-tiba istri saya pucat. Akhirnya Pak Benny mengetahui keadaan kami dan segera memberi kabar kepada teman-teman sepelayanan kami di Jakarta. Beberapa teman kami memberikan bantuan berupa obat yang kami perlukan karena harga obatnya tidaklah murah. Ada bantuan dari Bapak Lim Lim, Bapak Niko, Bapak Roy Tirtaji yang kesemuanya berjumlah 24 botol. Itu pun tidak mencukupi untuk penyembuhan istri saya. Akhirnya dengan berbagai macam, maka kami mulai menjual apa yang ada pada kami. Mulai dari jam tangan sampai cincin kawin kami jual. Kami hidup di sana tidak memiliki saudara karena kami hidup melayani. Istri saya pun mulai iba pada saya karena setiap kali ia jalan saya harus menuntunnya dan anak kami pun masih kecil. Lalu ia memutuskan untuk berpuasa selama 3 hari untuk tidak makan dan tidak minum. Sewaktu ia berdoa, Tuhan bilang, kamu percaya aku dapat menyembuhkanmu? Istri saya katakan, saya percaya Tuhan. Tuhan hanya bertanya, percaya yang bagaimana? Saat itu istri saya katakan pada saya bahwa ia tidak minum obat lagi. Tetapi saya sudah coba daftarkan istri berobat pada satu yayasan yang sedang riset, yaitu Yayasan Sanofi Aventis, pabrik obat milik Sony. Obat itu harganya mahal luar biasa, berbentuk tablet. Setiap hari ia harus minum dan rasanya tidak enak. Itu untuk menekan supaya imunnya normal kembali. Bisa dalam suatu hari imunnya bisa sangat drop sekali. Istri saya Jen memutuskan untuk berhenti dari obat yang diminumnya karena ia sudah berdoa pada Tuhan. Pada waktu itu saya marah sekali. Bersamaan itu kami dengar bahwa Pak Niko akan datang mengadakan healing movement di Den Haag, Belanda. Tapi kami hanya berpikir kami pergi ke Belanda. Setelah cek tiket ke Belanda dengan penerbangan yang paling murah lewat tengah malam, itu saja udah 3.000 euro. Untuk biaya hotel juga tidak ada. Tetapi saya dan istri berdoa, jika memang Tuhan mau nyatakan lewat Pak Niko untuk kesembuhan istri saya, Tuhan pasti cukupkan segala sesuatunya. Tahu-tahu ada seseorang yang memberkati kami dan uangnya pas seperti yang kami butuhkan. Semuanya serba mendadak. Semua kejadian hanya mujizat. Terbanglah kami ke Belanda dengan tujuan bertemu dengan Bapak Niko, di mana istri saya ingin sekali bertemu dengan Pak Niko. Tapi yang ketemu malah saya. Tidak ada kesempatan istri bertemu dengan Pak Niko. Sampai di healing movement, waktu istri saya maju ke depan, Pak Niko tidak menumpangkan tangan. Beliau hanya mendoakan dari atas panggung saja. Begitu juga gembala-gembala yang ikut rombongan Pak Niko. Sewaktu mereka turun mendoakan orang-orang maju, istri saya seperti terlewatkan. Akhirnya saya tumpangkan tangan pada istri saya sendiri. Saat itu Pak Niko mendoakan di atas panggung. Sungguh kami rasakan urapan dan hadirat Tuhan yang sangat kuat sekali. Saya melihat teman saya yang melayani di Paris, Ibu Lydia Siefais, yang mengalami patah tulang rusuknya. Sewaktu ia berdoa di depan langsung mengalami mujizat disembuhkan Tuhan.
Kami pulang, tapi istri saya tidak mengalami apa-apa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan setiap orang, secara langsung ataupun saat dalam perjalanan pulang. Tuhan bisa lawat pribadi lepas pribadi. Saya hanya bisa berdoa, Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku melayani, setidaknya sebagai gembala. Ayo Tuhan, lakukan sesuatu supaya istriku bisa sembuh. Istri sempat komplain, mau ketemu Pak Niko. Di rumah kami berdoa dan meluruskan setiap motivasi kami, dan Tuhan lawat kami sampai jam 3 pagi. Saya hanya minta istri alami kesembuhan. Esok harinya kami pulang ke Berlin dan istri saya sudah tidak minum obat lagi. Kami kembali ke Berlin dan mencoba memeriksakan kembali keadaan istri saya. Semua diperiksa, dari darahnya, cairan sumsum tulang belakangnya, dan cairan otaknya. Hasilnya, dokter yang memeriksa kami bingung, karena tidak ditemukan sama sekali virus penyakit itu dalam tubuh istri saya. Haleluya, puji Tuhan. Istri saya sudah disembuhkan total. Tuhan pakai melalui Pak Niko untuk menyembuhkan penyakit istri saya. Kami sangat bersyukur, walaupun tanpa penumpangan tangan. Pada waktu Pak Niko berdoa, urapan Tuhan turun dan menjamah setiap kami yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Amin. Selamat pagi.